kita bicara kehidupan, ini nggak lepas dari perilaku baik dan perilaku buruk ya Mas. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kedua hal ini tetap ada Mas. Ya, tetap ada tentunya kan. Baik dan buruk ini kan penilaian Mas. Ya. Ya, jadi kita bisa menilai tentang hal baik ya karena ada yang buruk itu tadi. Jadi ada perbandingan. Bisa dikatakan ini satu paket, baik dan buruk itu. Tentang penilaian, kalau ada yang baik, ya tentu baik itu ada karena buruk itu ada. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau nggak ada salah satu, ya nggak ada semua gitu loh. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Dan itu sampai kapanpun, selama kita ya manusia ini masih terus berevolusi, artinya masih terus ada kelangsungan hidup ya di dunia ini, ya baik buruk itu akan terus ada. Karena yang menilai kita manusia. Ya kalau kita lihat kehidupan manusia zaman dahulu ya, ada istilah katanya di zaman dahulu itu kelakuan jahiliyah atau buruk, lalu kemudian muncul agama untuk memperbaiki kelakuan yang nggak benar, yang buruk itu tadi. Akan tetapi munculnya agama itu mungkin sama saja ya, nggak bisa menghilangkan perilaku keburukan itu tadi Mas. Artinya agama yang sudah membawa ajaran yang baik itu tadi nggak bisa menghilangkan keburukan ya ternyata Mas. Nah pertanyaan saya, apakah penting beragama ataukah ada hal yang penting untuk kita pelajari selain kita beragama Mas? Hidup ini kan sangat kompleks sekali. Ada banyak hal yang menunjang ya, artinya kita bicara tentang hidup itu luas sekali. Tidak bisa kemudian kita ini hanya belajar dari satu sisi saja tentang sesuatu hal. Artinya tentang kehidupan ini hanya belajar dari sisi kita mempelajari tentang agamanya saja. Tidak bisa. Kemudian dijamin bahwa kalau sudah beragama sudah pasti benar, sudah pasti kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Belum tentu. Karena tidak ada jaminan untuk itu. Apakah kemudian yang salah adalah agamanya? Tentu kan tidak Mas. Agamanya mungkin mengajarkan tentang kisah, cerita para tokoh di masa lalu, untuk kemudian kita ambil sisi positifnya, kita terapkan di dalam hidup kita, kan begitu. Tetapi kenyataannya, apakah kalau sudah diajarkan seperti itu, terus kemudian kita sudah pasti menjalankan itu? Kan tidak. Bahkan, mohon maaf ini, dengan saat ini sudah semakin banyak, tidak karu-karuan kita bicara tentang pemahaman-pemahaman yang ada di dalam agama, bahkan cara mentafsirkan ajaran-ajaran agama ini juga berbeda-beda. Itu kan justru semakin membuat kacau, semakin membuat perpecahan bahkan, permusuhan. Hanya demi seolah-olah memperjuangkan pendapat mereka masing-masing. Klaim daripada mereka, klaim daripada para penganut daripada suatu agama itu sendiri. Ya, jadi sibuk memperebutkan itu tadi ya Mas ya. Sibuk berdebat terus ya. Padahal itu justru akan terjadi perpecahan saja ya, bukan kerukunan. Makanya sampai detik ini kita berbicara ini, dan mungkin sampai selamanya tidak akan pernah ada habisnya. Terus berdebat, merasa paling benar sendiri, merasa agamanya adalah yang paling baik, itu nggak akan pernah ada habisnya Mas. Nah kemudian bagaimana kita menyikapi itu semua? Ya tentu tergantung pribadi kita masing-masing saja. Kita jalani saja. Kita jalankan ajaran-ajaran agama itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi nggak penting tentang apa agama di antara kita. Tapi yang terpenting bagaimana kita mampu menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh agama itu sendiri. Bukan terus kemudian mentafsirkannya seolah-olah itu yang paling benar. Bahkan kita klaim agama kita lah yang paling baik, paling benar. Ini kan sudah nggak ketemu sekarang ini, ya perpecahan di mana-mana, saling mengolok, saling menghujat seolah-olah ini kita berjihad demi agama kita, seolah-olah agama itu harus kita bela, Tuhan itu harus kita bela, ya demi apa? Hanya demi keyakinan itu, kemudian kita tidak sadar bahwa yang kita olok-olok, yang kita hujat, yang kita musuhi, yang kita sakiti, bahkan yang kita bunuh demi agama, demi Tuhan itu tadi
adalah saudara kita sendiri. Yang mana sesuai dengan keimanan kita ini sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Lah terus di mana letaknya bertuhan? Kan nggak ketemu. Ya mungkin di semua agama nggak ada beda kalau kita lihat ya, semuanya saling berebut, saling bertengkar. Sehingga mungkin ada sebagian orang yang berpikir untuk lebih memilih tidak beragama. Katanya lebih tenang mas, nggak ada kekacauan, kita nggak usah sibuk untuk membela. Banyak sih yang begitu mas. Ya, kan begini, kita bicara kita beragama atau tidak beragama saja. Kita nggak membahas tentang benar tidak, sudahlah kita nggak ke sana. Tapi kita bicara tentang beragama atau tidak. Beragama atau tidak itu hak atau kewajiban. Artinya apakah kita sebagai manusia ini diwajibkan harus beragama? Iya, bukan kewajiban sebenarnya ya. Itu hak. Kalau kita bicara hak, kita itu punya hak untuk menggunakan atau tidak hak kita. Betul atau tidak? Betul. Mau kita gunakan untuk kita beragama, hak kita, itu terserah kita. Kita gunakan hak kita untuk tidak beragama, itu juga hak kita. Dan itu dilindungi oleh undang-undang secara hidup berpemerintahan. Kita nggak masuk tentang ketuhanannya dulu. Betul enggak? Kita bicara tentang haknya. Betul. Artinya tidak diwajibkan di suatu negara atau di pemerintahan untuk kita itu tadi harus memeluk suatu agama. Bahkan itu dilindungi oleh aturan daripada pemerintah itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu harusnya kita kan sama-sama menyadari bahwa posisi kita sama antara yang beragama dan yang tidak beragama. Apakah kemudian itu jaminan bahwa yang tidak beragama sudah pasti lebih buruk dari yang beragama? Yang beragama sudah pasti lebih baik daripada yang tidak beragama? Atau yang tidak beragama sudah pasti salah dibandingkan dengan yang beragama? Kan tidak. Lah yang menjamin siapa? Ya diri kita sendiri. Kan begitu? Betul. Jadi kan yang kita lihat selama ini, orang-orang ini lebih sibuk berebut. Berebut seolah-olah agamanya adalah yang paling benar dan yang paling baik. Tapi tidak berebut bagaimana dia bisa menjalani hidup ini tadi dengan benar dan dengan baik. Salahnya kan di sana. Kurang pas menurut saya. Kalau sudah seperti itu, bukannya lebih baik kita nggak beragama, mas? Ya, tidak bisa seperti itu juga, Mas Yahya. Ya, tadi kan sudah saya katakan bahwa yang beragama belum tentu lebih baik, yang tidak beragama belum tentu lebih buruk. Sebaliknya demikian. Artinya tetap tidak menjamin. Semua tergantung manusianya. Nah, ini kalau saya secara pribadi mungkin lebih begini. Ya, lebih baik daripada kita belajar agama, lebih baik kita belajar budi pekerti sajalah begitu. Kenapa kok lebih baik belajar budi pekerti dibandingkan lebih baik belajar agama? Karena nggak ada jaminan. Beragama belum tentu kita bisa menjalani hidup dengan baik. Tapi kalau berbudi pekerti, ya sudah pasti. Kenapa saya katakan sudah pasti? Ini kalau manusia itu mau mempelajari budi pekerti, ya artinya kita menggunakan akal sehat kita, pola pikir kita dengan penuh kesadaran. Kita bisa hidup dengan benar, dengan baik, karena kita bisa menempatkan diri kita. Orang belajar budi pekerti, Mas, ya, itu belajar tentang sopan santun, tentang etika, ya, di dalam bertutur kata, di dalam bersikap, bagaimana kita bisa saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita ini hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita harus menjaga hubungan sosial, kita menjaga norma-norma yang ada, baik norma adat, norma agama, norma yang ada di dalam hidup bermasyarakat ini tadi. Artinya belajar budi pekerti itu sederhana. Kita mulai dari tutur kata, dari perilaku gitu loh. Lah sedangkan kadang belajar agama ini kan kita terfokus hanya dengan kisah cerita yang ada di suatu agama. Tapi kita nggak mau belajar bagaimana kita menerapkan itu gitu loh. Kita hanya sibuk membela. Bahkan membela tokoh-tokoh yang ada di agama. Tapi kita memusuhi saudara kita. Kita memusuhi sesama manusia. Hanya karena berbeda tokoh idolanya. Hanya karena berbeda agamanya. Nah, ini kan secara sederhana menurut saya, ya jadi lebih baik saya belajar budi pekerti sajalah. Biarpun saya tidak pinter agama, tidak apa-apa. Mungkin agama hanya untuk formalitas misalkan. Karena saya hidup bermasyarakat, ya saya beragama begitu saja. Tapi yang paling penting,
Saya mempelajari budi pekerti saja, bagaimana saya bisa sopan, santun terhadap sesama, terhadap orang yang lebih tua, bagaimana saya bisa saling menghargai satu dengan yang lain, karena saya bisa menggunakan akal sehat pikiran kita dengan sadar penuh begitu. Jadi ke sana kita berpikirnya gitu loh Mas. Ya ini digarisbawahi, bukan berarti nggak beragama itu baik atau beragama itu pasti buruk, tidak. Kembali manusianya. Cuman kalau boleh memilih mungkin secara sederhana, ya lebih baik kita belajar tentang budi pekerti lah, daripada kita berebut belajar tentang agama, apalagi mengklaim bahwa agama kita sudahlah yang paling benar, yang lain paling salah begitu. Kan kira-kira lebih memilih mana Mas? Iya, lebih penting belajar itu tadi ya, tentang budi pekerti saja ya, daripada beragama. Iya, saya rasa ya lebih baik itu. Apapun agamanya, mau beragama mau tidak, tapi selama kita berbudi pekerti yang baik, kita berperilaku, bertutur kata, sopan santun, etika kita, menjaga norma-norma sosial yang ada, ya itu kan saya rasa ya jauh lebih baik lah dibandingkan dengan yang katanya beragama, yang katanya paling ahli agama, tapi kenyataannya tidak berkesadaran, tidak melakukan, tidak menjalankan budi pekerti itu dengan baik. Biarpun ini juga tidak semua Mas Yahya, ada banyak juga orang-orang beragama yang baik, yang menjalankan hidupnya dengan benar, yang bisa menggabungkan keduanya, bukan hanya ajaran agama, bukan hanya kepentingan agama, tapi kepentingan secara luas, artinya menjaga budi pekertinya juga dengan baik gitu loh Mas. Ya mungkin kita terlalu fokus untuk urusan nanti setelah meninggal, sehingga kita berebut, kemudian kita saling bertengkar ya, kita meninggalkan budi pekerti itu tadi ya. Kebanyakan hanya berebut seolah-olah kita ini sudah tahu bahwa nanti setelah kita meninggal kita akan mengalami seperti apa. Kita berebut tentang surga, kita berebut supaya kita nggak masuk neraka, mungkin lebih ke sana. Sampai-sampai kita lupa bahwa dulu ketika kita belum ada, ya, sampai kita menjadi ada, kita itu nggak bisa request. Kita juga tidak bisa tahu, bahkan kita tidak bisa menceritakan seperti apa prosesnya, di mana dulu sebelum kita dilahirkan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa cerita. Kok sekarang kita pinter banget cerita tentang nanti setelah meninggal. Jadi maksud saya begini, sudahlah kita tanam itu di dalam keyakinan kita masing-masing. Selebihnya, mumpung masih hidup, ayo bukan lagi berebut tentang agama apa. Ayo bukan lagi berebut tentang agama kamu, agama kita, agama saya yang paling benar, agama kamu yang paling salah. Oh kamu pasti masuk neraka, oh aku pasti masuk surga. Bukan lagi tentang itu. Tapi ayo kita jalani saja hidup ini dengan kesadaran penuh bahwasanya kita harus saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ayo kita jalankan budi pekerti yang luhur. Kita hidup damai. Kita hidup berdampingan, apapun perbedaan di antara kita, ras, suku, bangsa, budaya, semuanya. Ayo, kita hidup rukun, damai, kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Saya rasa itu jauh lebih penting dibandingkan kita berebut tentang agama, lebih-lebih kita berebut tentang surga dan neraka yang nanti kita sama-sama tidak tahu seperti apa.